Salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan karunia-Nya kembali dipertemukan di kesempatan pagi hari yang mulia ini, di mana akan kita lanjutkan insyaallah taala pelajaran kita mempelajari perkara-perkara yang mengurangi bahkan dapat membatalkan tauhid seseorang, pengesaan seorang kepada Allah di dalam penghambaan dirinya. Pembahasan kita masih berkaitan dengan tabarruk, di mana tabarruk maknanya adalah tolabul barokah atau ngalap barokah. Adapun barokah itu sendiri adalah sesuatu yang banyak, tetap dan berlangsung terus kebaikannya. Maka sesuatu yang berkah adalah sesuatu yang banyak, tetap dan berlangsung terus kebaikannya. Itulah sesuatu yang diberkahi oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk tabarruk ini ada beberapa hal yang penting untuk kita pahami, ya, yang sudah pernah kita ingatkan. Yang pertama, perlu kita pahami dengan baik bahwasanya barokah itu milik Allah. Barokah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulk." Maha penuh berkah Allah, di tangannya lah segala kekuasaan. Kita berdoa dalam tasyahud kita, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibat lillah. At-tahiyat mubarakat, ini barokah semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau barokah itu milik Allah, yang pertama tidak boleh kita meminta barokah kecuali kepada Allah. Enggak boleh kita meminta barokah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika barokah itu milik Allah, tidak boleh kita menentukan ini dan itu barokah kecuali yang Allah sebagai pemiliknya telah tentukan. Barang siapa yang meminta barokah kepada selain Allah, dia menyekutukan Allah SWT, ya, syirik besar. Dan barang siapa yang menetapkan sesuatu barokah yang Allah tidak tetapkan, maka dia pun telah menyekutukan Allah dalam keberhakan kekuasaan alam semesta ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, di antara perkara yang juga penting untuk kita ketahui tentang barokah, yang kedua yaitu barokah itu, barokah dari Allah tidak akan didapatkan kecuali dengan apa yang Allah syariatkan, kecuali dengan apa yang Allah SWT syariatkan melalui nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengetahui sesuatu memiliki barokah berdasarkan keterangan dari Allah atau dari Rasulnya, maka yang perlu kita ketahui juga bagaimana agar Allah melimpahkan kepada kita barokah yang telah Allah jadikan pada sesuatu tersebut. Ya, misalnya Al-Quran. Al-Quran kitab yang barokah. Maka untuk mendapatkan keberkahan dari Al-Quran yang Allah jadikan, harus kita melihat kepada apa yang menjadi ajaran Rasulullah di dalam ngalap barokah dari Quran. Dan ternyata Nabi SAW ngalap berkah dari Quran adalah dengan membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya. Adapun menuliskannya di dalam kertas kemudian dibakar dan diminum bersama dengan air, ya, atau menyelupkannya ke dalam air, kita aduk kemudian diminum, maka itu cara ngalap berkah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, maka apa yang ada di sisi Allah tidak akan didapatkan kecuali dengan yang berkesesuaian dengan syariat Allah.
Dan di antara bagian syariat Allah adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka begitulah seterusnya. Ya, bahwasanya ketika seorang ngalap berkah harus sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Kalau tidak, maka keberkahan enggak akan didapatkan. Keberkahan tidak akan didapatkan, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Para ulama juga menjelaskan kepada kita sekalian untuk kita pahami dengan baik. Tabarruk terbagi menjadi dua, ditinjau dari segi hukum dalam agama ini. Yang pertama, tabarruk masyru', ngalap berkah yang disyariatkan. Ngalap berkah yang disyariatkan. Tabarruk masyru', ya, yang disyariatkan adalah an yaf'alal muslimu al-ibadati al-masyru'ati talaban litsawab al-mutarattab 'alaiha. Ngalap berkah yang disyariatkan adalah seorang muslim melaksanakan ibadah yang disyariatkan karena mengharap balasan pahala dari ibadah tersebut. Ya. Jadi mengamalkan agama ini, beribadah kepada Allah dengan benar seperti yang disyariatkan, hakikatnya yang kita lakukan ngalap berkah. Kita sholat qobliyah subuh, sholat subuh, hakikatnya yang kita lakukan itu ngalap berkah. Kita menginginkan apa yang kita lakukan itu Allah berikan ganjarannya, pahalanya. Allah SWT menyelamatkan kita dari api neraka. Allah memasukkan kita ke dalam surga. Ya, belum lagi ibadah itu sendiri akan berbuah kebaikan buat kita dunia akhirat. Maka ibadah yang disyariatkan kalau kita lakukan hakikatnya itu adalah pencarian barokah yang kita tuju, ya. Kemudian maka ini ketentuannya. Bahwasanya tabarruk ngalap berkah yang disyariatkan adalah dengan mengamalkan apa-apa yang menjadi ajaran syariat ini untuk kita lakukan, mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kedua ada tabarruk mamnu. Ini tabarruk yang terlarang. Ya, tabarruk yang terlarang ini ada beberapa hukum lagi. Yang pertama, tabarruk yang terlarang itu adalah tabarruk yang sifatnya kesyirikan. Tabarruk yang sifatnya adalah kesyirikan. Ya. Kapan tabarruk ngalap berkah itu justru dikatakan sebagai kesyirikan? Yang pertama, tabarruk dikatakan kesyirikan yaitu seorang meyakini bahwasannya yang dia alap berkahnya itulah yang memberi barokah. Ini seorang meminta barokahnya kepada selain Allah. Seorang menganggap batu-batuan, benda atau apapun dia yakini itulah yang mendatangkan barokah. Padahal barokah milik Allah. Yang mendatangkan dan menganugerahkan barokah Allah. Barang siapa yang meyakini ada sesuatu mendatangkan barokah, sesuatu itu memberi barokah, bukan Allah yang memberinya, maka dia telah menyekutukan Allah. Ini perbuatan syirik. Ya. Karena yang memberi barokah Allah, pemilik barokah Allah. Masjid tempat yang diberkahi. Kita dapat barokah dari Allah ketika memakmurkannya. Tapi kita meyakini masjid itu yang memberi barokah, maka ini tidak dibenarkan. Ini kesyirikan. Karena yang memberi barokah Allah. Yang menganugerahkan barokah Allah. Bukan sesuatu yang kita jadikan sebab yang dengannya Allah berikan barokah. Ya, bukan sesuatu yang Allah jadikan sebab. Karena pemilik dan pemberi barokah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita keliru dan salah. Ya. Kita beribadah di Masjidil Haram, mengharap barokah dari Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dengan sebab ibadah kita di Masjidil Haram. Jadi yang diharapkan keberkahannya Allah.
Kalau yang diharapkan keberkahannya adalah sebab, maka ketahuilah dengan harapan ini kita menyekutukan Allah. Karena sebab itu bukan pemilik barokah. Pemilik barokah adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan barokah, yang memberikan barokah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, wal barakatu al barakatu minallah. Barokah itu dari Allah. Barokah itu dari Allah. Maka ini diantara cara ngalap berkah yang merupakan kesyirikan, yaitu seorang meyakini sebab itulah yang mendatangkan barokah, atau dia meminta barokah kepada selain Allah. Ya. Termasuk ngalap berkah yang syirik juga seorang menentukan sebab untuk dia dapatkan barokah dari Allah, apa-apa yang tidak Allah tentukan menjadi sebab. Apa-apa yang tidak Allah tentukan menjadi sebab, kemudian seorang meyakini itu sebagai sebab Allah mendatangkan barokah, ini pun kesyirikan. Walaupun dia meyakini yang memberinya adalah Allah. Contoh misalnya, kita temu batu di jalan. Dengan kejadian-kejadian yang aneh ketika menemukan batu tersebut, padahal batunya biasa. Kemudian dengan itu kita meyakini, wah, jangan-jangan ini adalah batu keramat yang akan membawa barokah dari Allah. Kemudian batu itu dijadikan sebagai sebab untuk mengobati, dicampur dengan air, dicelupin ke air, kemudian disuruh minum pasiennya. Maka yang seperti ini adalah termasuk tabarruk yang syirik. Walaupun dia meyakini yang menyembuhkan Allah. Kenapa demikian? Karena dia menentukan di dalam kekuasaan Allah yang tidak Allah tentukan. Kita makhluk gak berhak menentukan di dalam kekuasaan kepemilikan Allah ini yang Allah tidak tentukan. Ketika kita menentukan ya apa yang ada di dalam kepemilikan Allah tanpa izin dari Allah SWT, berarti kita mengambil bagian Allah. Dan mengambil bagian Allah SWT sama dengan memposisikan diri apa yang menjadi kekhususan Allah, dan itu namanya penyekutuan, itu namanya kesyirikan. Ya. Walaupun dia meyakini yang memberikan barokah, kesembuhan atau yang lainnya Allah, tapi kita nggak diizinkan untuk menetapkan sesuatu sebagai sebab yang tidak dijadikan sebab oleh Allah, ditinjau dari ketetapan Allah dalam syariatnya, atau dari apa yang memiliki hukum sebab akibat yang jelas, dari apa yang Allah perjalankan, dari sunnatullah yang ada di atas muka bumi ini. Ya. Dan ini perlu kita pahami dengan baik, karena banyak di sana akhirnya orang-orang yang meyakini dan menetapkan ini dan itu sebagai barokah yang tidak pernah Allah tetapkan secara khusus keberkahannya. Batu-batu tertentu, ya, kemudian barang-barang antik tertentu, ya, kemudian peninggalan-peninggalan yang bersejarah katanya, ya, kemudian macam-macam dari benda-benda yang dianggap bahwasanya ini membawa barokah, padahal Allah nggak pernah tentukan itu sebagai sebab Allah memberkahinya, baik dari sisi sudut pandang apa yang menjadi ketetapan Allah dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW, dan juga tidak menjadi apa yang menjadi ketetapan Allah dalam hukum sebab akibat yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang menjadi sunnatullah. Ya, maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, tabaruk yang mamnu, tabaruk yang terlarang diantaranya adalah tabaruk yang di dalamnya mengandung kesyirikan, penyekutuan kepada Allah SWT. Ya, dengan seorang meyakini ya yang memberi barokah adalah selain Allah, atau seorang meyakini sesuatu sebagai sebab yang tidak pernah Allah jadikan sebagai sebab Allah mendatangkan barokahnya. Ya. Kemudian yang kedua, di antara macam dari tabaruk yang terlarang juga, ini tabaruk yang
keluar dari batasan syariat, keluar dari batasan syariat. Walaupun seorang meyakini yang memberikan barokah itu adalah Allah, tapi dia mengambil atau ngalap berkah keluar dari ketetapan syariat. Contohnya tadi, Allah jadikan Al-Quran itu sebab ya Allah mendatangkan barokah. Kemudian seorang untuk mendapatkan barokah dari Allah, Al-Qur'annya dia campur dengan air kemudian dia minum. Al-Qur'annya dia tulis, dia lipat-lipat kemudian taruh dompet atau diikat dengan kain, dikalungkan ke tubuh anak yang suka sakit panas atau agar terhindar dari penyakit ain. Ya. Maka ini adalah tabaruk yang keluar dari ketetapan syariat. Kenapa? Karena tidak boleh seorang ada, tidak akan mungkin mendapatkan apa yang ada di sisi Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Ya, makanya tadi di awal sudah dijelaskan untuk tabaruk ini ada dua hal penting untuk kita pahami. Yang pertama, barokah itu milik Allah. Yang kedua, yang ada di sisi Allah nggak akan didapatkan kecuali dengan syariatnya. Ya. Barang siapa yang datang ke masjid untuk ngalap berkah agar Allah memberkahi dia, kemudian di masjid dia guling-gulingan, kira-kira Allah kasih nggak berkah orang yang seperti itu? Karena Allah nggak pernah syariatkan ibadah di masjid kita guling-gulingan. Mau dapat berkah dari Allah dengan keberadaan kita di masjid, doa, sholat, zikir, qiraatul Quran, nah itu baru benar. Datang berkah dari Allah dengan kita menjalankan yang Allah syariatkan di masjid. Tapi dengan kita masuk terus guling-gulingan, terus kita usap-usap tembok masjid karena tembok ini dibacain Quran terus. Ya. Ini masjid ini tiap hari dibacain Quran. Kita bawa pulang tuh kipas masjid. Ya, karena kipas ini tiap hari diperdengarkan ayat Quran. Ya, maka ini kan nggak benar. Bukan seperti itu mengharapkan berkah dari Allah. Sesuatu yang telah Allah jadikan sebab Allah datangkan keberkahan, maka untuk mendapatkannya juga harus sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Ya, kalau enggak maka ngalap berkah itu telah keluar dari ketentuan syariat, melampaui batasan syariat. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tabaruk yang keluar dari ketentuan syariat juga ada beberapa macam. Tabaruk yang keluar dari ketentuan syariat, melampaui batasan syariat, terbagi menjadi beberapa macam bentuk. Contohnya diantaranya at-tabaruk mamnu bil auliya wassalihin. Ini yang banyak terjadi, ngalap berkah yang terlarang di luar batasan syariat kepada orang-orang soleh atau orang-orang yang dianggap sebagai wali. Orang soleh, para ulama, orang-orang ahli ibadah, keberkahan ya yang Allah anugerahkan kepada mereka ya adalah dengan apa yang Allah memang jadikan mereka sebab kebaikan yang Allah beri. Dengan ilmu yang mereka ajarkan kita serap ya, kemudian pergaulan dengan mereka yang akhirnya kita mencontoh kebaikan akhlak ya. Nah, seperti itu. Adapun tubuh-tubuh dan jasad mereka untuk kita harapkan sebab Allah berikan barokah, maka ini melampaui batasan syariat. Kenapa? Karena nggak ada bagian tubuh manusia yang Allah jadikan sebab Allah berikan barokah kecuali tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun seseorang gurunya ketika bertemu gurunya kemudian bekas minumnya diperebutkan, bekas airnya diperebutkan, kemudian nanti kalau gurunya udah wafat bekas bajunya diperebutkan. Ya, bahkan ada yang
salam kepada gurunya dengan jilat-jilat tangannya, ya, untuk ngalap barokah, untuk ingin dapat barokah, ini melampaui batas. Karena tidak ada bagian tubuh yang Allah jadikan sebagai sebab Allah datangkan barokah kecuali tubuh Nabi yang mulia alaihi wassalam. Ya, dan juga mempergunakan apa yang menjadi bekas dari Nabi SAW harus dengan ketentuan syariat. Ya, itu benar milik Nabi SAW, bukan prasangka-prasangka atau pengakuan tanpa bukti jelas. Apalagi zaman sekarang yang umumnya para ahli sejarah mengatakan bekas-bekas peninggalan Nabi dari sendal atau pakaian atau apalagi rambut inqaradat itu umumnya sudah musnah. Terutama pada zaman Abbasiyah, ya, ketika kaum muslimin mengalami kekalahan itu banyak hilang. Ya, sehingga kalau ada yang mengaku-ngaku ini peninggalan Rasulullah, sendalnya apa ini, itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dengan benar. Ya, para sahabat dahulu yang suka, ya, menjadikan tubuh Nabi sebagai sebab berkah dari Allah, umumnya penggunaannya itu dengan dipergunakan. Misalnya bekas baju Nabi SAW, mereka minta itu untuk dijadikan sebagai kain kafan. Berarti kan udah habis bersama mereka, dibawa dengan kematian mereka itu. Ada yang keringat Nabi SAW dijadikan sebagai minyak wangi, kan berarti habis, musnah juga. Ya. Kemudian ada lagi sebagian rambut Nabi yang mulia alaihi wassalam, dan itu umumnya udah nggak ada, selesai, musnah. Ya, paling terakhir kata para ulama sejarah itu ada bekas pakaian Nabi yang mulia SAW yang masih dijaga terus oleh pemerintah Abbasiyah sampai akhirnya mereka mengalami peperangan, kekalahan, dan itu semua hilang. Ya, maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, para sahabat setelah Nabi SAW nggak pernah tubuhnya Abu Bakar, bekas pakai Abu Bakar, kulit Abu Bakar, ya, sebagai orang yang paling utama setelah Rasulullah, nggak pernah para sahabat menjadikan Abu Bakar seperti apa yang mereka lakukan kepada Rasulullah, nggak pernah. Kalau Abu Bakar saja yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, orang yang paling utama di umat ini setelah para nabi dan rasul, itu tidak diperlakukan dialap sebab keberkahannya pada tubuhnya. Abu Bakar nggak diperlakukan seperti itu oleh para sahabat, yang menunjukkan bahwasanya bekas pakai dan tubuh seseorang yang Allah jadikan sebab berkah adalah tubuh Nabi SAW saja, dan itu menjadi kekhususannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita jangan berlebihan kepada orang soleh. Kita harus tahu memang benar Allah berkahi mereka, mereka menjadi sebab keberkahan bagi umat ini. Tapi harus kita ketahui keberkahan mereka adalah dari ilmu mereka. Keberkahan mereka adalah disebabkan ilmu yang mereka ajarkan, akhlak yang mereka tunjukkan, ya, perilaku, ya, atau doa yang mereka panjatkan ketika hidup mereka. Itulah, ya, sebab Allah datangkan keberkahannya. Adapun bekas pakai mereka ini melampaui batas. Karena bekas pakai manusia hanyalah Rasulullah yang Allah jadikan sebagai sebab Allah anugerahkan keberkahan, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Dr. Nasir Al-Judai fi risalatihi Tabarruk wa Dr. Ali Al-Ilyani fi risalat Tabarruk. Dr. Judai, Nasir Judai dan Dr. Ali Al-Ilyani dalam kitab mereka yang berjudul Tabarruk ngalap berkah, mereka mengatakan wa atharun nabi sallallahu alaihi wasallam kulluha qad fuqidat. Bekas-bekas pakai Nabi SAW semuanya itu sudah lenyap.
wa mimbaruhu ihtaraqa. Sana mimbar dia yang asli saja udah kebakar tahun 654 Hijriah. Fala yujad syai'un min atharihil an ala sabilil qat'i wal yaqin. Sekarang sudah tidak didapatkan lagi apa yang menjadi bekas pakai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini bisa kita pastikan bahwasanya memang udah enggak ada lagi bekas-bekasnya itu. Bekas Nabi SAW. Falam yabqa illa tabarruk bittibaihi alaihi wasallam. Maka tidak tersisa tabarruk dengan Nabi kecuali dengan ittiba, mengikuti teladan apa yang beliau tinggalkan dari ajaran beragama, akhlak, ya, dari keberagamaan. Kalau mau tabarruk dengan Nabi cuman ini yang tersisa. Tapi dari bekas-bekas pakai Nabi SAW, bekas tubuh beliau itu semua udah hilang, ya. Faman amana bihi SAW wa taba'ahu hasalalahu khairun katsirun fid dunya wal akhirah min barakati Rasul sallallahu alaihi wasallam bisababi imanihi bihi wa ta'atihi lahu. Barang siapa yang beriman kepada Rasulullah SAW, mengikuti beliau dengan baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak di dunia dan di akhirat dari sebab keberkahan beliau sallallahu alaihi wasallam, karena keimanannya kepada beliau alaihi wasallam dan taatnya kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan subhanahu wa taala, persaksian dari dua orang doktor yang meneliti tentang hal ini dari apa yang menjadi peninggalan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka umumnya apa yang digadang-gadang sebagai peninggalan Nabi SAW ini bukan berdasarkan ilmiah yang benar yang bisa dipertanggungjawabkan. Hanya dari mulut-mulut, lisan ke lisan, nggak ada keterangan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, seperti itu. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini diantara bentuk tabaruk mamnu yang berlebihan dan melampaui batas dari batasan syariat, yaitu tabaruk dengan bekas-bekas orang-orang soleh atau yang dianggap sebagai wali, Wah, dulu ada orang-orang pada zaman para sahabat, orang-orang yang langsung Nabi SAW kabarkan sebagai penghuni surga. Abu Bakar, Utsman, Ali, ya. Umar, ya, kemudian Sa'ad, ya, kemudian Zaid bin Thabit atau Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf. Tapi nggak ada tuh para sahabat, ya, yang lainnya yang nggak ada kabar mereka menjadi penghuni surga secara khusus, itu mendatangi orang-orang yang sudah dicap sebagai penghuni surga untuk berebutan bekas pakai mereka. Nggak ada para sahabat melakukan itu. Para tabi'in pun tidak melakukan itu. Ya, yang menunjukkan memang itu bukan menjadi sesuatu yang disyariatkan. Ya, yang menunjukkan itu bukan sesuatu yang disyariatkan. Kemudian dijelaskan juga oleh para ulama di sini. Di antara bentuk tabarruk yang melampaui batas kepada orang-orang yang dianggap soleh dari orang-orang yang dianggap para wali dan orang soleh, di antara bentuknya adalah, ya, at-tamassu bihim walabsu thiyabihim au syurb ba'da syurbihim talaban lil barakah. Tadi sudah kita sebutkan, yaitu menyentuh bekas-bekas pakai mereka, tubuh-tubuh mereka, kita yakini dengan itu Allah memberikan barakah, maka ini melampaui batas. Atau yang kedua, yang dilakukan setelah matinya mereka dengan mengusap pusara kubur mereka. Ya, ada sebagian orang ketika mengetahui kuburan ini adalah kuburan yang dianggap soleh, maka didatangi, kemudian diambil tanah kuburnya, diusap nisannya. Yang dia lakukan itu dalam rangka ngalap berkah. Ya, ada yang tawaf mengelilingi kuburan orang soleh itu. Yang dia lakukan itu dengan keyakinan adalah ngalap berkah. Ya, ini semua adalah ngalap berkah yang mamnu, yang terlarang, ya, yang terlarang, ya. Berkata, ya, Syekh Al-Jibrin rahimahullah, waqad haka
jam'un min ahlil ilm, sungguh telah disebutkan umumnya atau kebanyakan atau banyak dari ahlul ilm, ijma'ul ulama, telah menyebutkan ijma' para ulama bahwasannya mengusap-ngusap pusara kubur dari orang-orang soleh dengan maksud ingin dapat berkah dari Allah, semuanya itu adalah terlarang. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali Asy-Syafi'i yang wafat tahun 505 Hijriah, dan lain-lain dari para ulama Syafi'iyah, para ulama Hanafiyah, ya, dan dari para ulama yang lainnya. Dan mereka menyebutkan bahwasanya perbuatan ini min adatin Nasara, adalah termasuk adat kebiasaan orang-orang Nasrani. Ya, termasuk adat kebiasaan orang-orang Nasrani. Berkata Al-Imam Al-Haytami Asy-Syafi'i, ya, wafat tahun 454 Hijriah, dan beliau termasuk tokoh utama, ya, di antara beberapa tokoh-tokoh utama dari mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, ya, qala Haytami Asy-Syafi'i qala fil Ihya, ya, berkata Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya, masul masyahid wa takbiluha ibadatun lin nasara wal yahud, mengusap-ngusap tempat-tempat, ya, atau benda-benda yang dianggap peninggalan orang-orang soleh dan menciumnya, ini adalah kebiasaan dari Yahudi dan Nasrani. Kebiasaan dari Yahudi dan Nasrani, itu yang biasa mereka lakukan. Ya, oh ini tempat bekas duduk orang soleh, wah ini kuburan orang soleh, itu mereka biasa ngusap-ngusap. Ya. Bahkan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala, Ka'bah itu kita usap-usap dengan maksud ngalap barokah, itu termasuk terlarang. Itu banyak orang tuh, Ka'bah diusap-usap. Terus Makom Ibrahim juga dicium-cium, diusap-usap. Itu termasuk yang terlarang. Kenapa? Karena nggak pernah disyariatkan ngalap barokah dengan mengusap-usap Ka'bah atau mencium-cium Ka'bah atau Makom Ibrahim, kecuali Hajarul Aswad yang dicontohkan oleh Nabi SAW, kita lakukan dalam rangka mencontoh Rasulullah. Adapun bagian yang lainnya enggak. Nabi hanya mencium satu bagian di Ka'bah, itu adalah Hajarul Aswad. Yang lainnya Nabi SAW enggak pernah. Kita tawaf, pegang-pegang, sekedar pegang, nggak ada keyakinan apa-apa, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah, orang-orang kita megang itu dengan asas dasar ingin kebaikan, ngalap barokah. Ya, Makom Ibrahim sampai bikin macet orang yang tawaf. Ya, kemudian batu bangunan Ka'bah itu sendiri. Ya, seperti itu. Itu termasuk ngalap barokah yang tidak dibenarkan, ya. Dan umumnya dan banyak juga yang melakukan ini menganggap bahwasanya yang dia jadikan sebab Allah datangkan barokah itu adalah peninggalan orang soleh, bekas-bekas orang-orang soleh, kuburan orang-orang soleh, dan seterusnya. Walhal kata para ulama, ini adalah kebiasaan dari orang-orang Yahud dan Nasara terdahulu, ya. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Jibrin, wa dzakara ba'du ulama Asy-Syafi'iyah wa ba'du ulama Al-Hanafiyyah anastilamil qubur tabarrukan kabiratan min kabairid dzunub. Ya. Sebagian para ulama Syafi'iyah dan sebagian para ulama Hanafiyah bahkan menyebutkan bahwasanya menyentuh, ya, mengusap kubur yang disangka sebagai kubur orang soleh dengan maksud ngalap berkah, ini adalah salah satu dosa dari dosa-dosa besar. Salah satu dosa dari dosa-dosa besar, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini banyak perkataan para ulama yang bisa kita nukilkan di sini yang dibawakan oleh penulis rahimahullah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, di antara bentuk ngalap berkah yang juga terlarang melampaui batasan syariat, ibadatullah inda kuburihim tabarrukan biha,
beribadah kepada Allah di sisi kubur mereka dengan maksud Allah melebihkan keberkahan dengan ibadah seperti itu. Ada sebagian menyangka bahwasanya ibadah di sisi kubur orang soleh itu lebih baik, lebih utama, lebih mendatangkan kebaikan dari sisi Allah. Dan ini nggak pernah disyariatkan. Kapan Nabi SAW menyuruh kita secara khusus beribadah di sisi kubur? Nggak pernah. Justru Nabi SAW itu menjelaskan kubur itu bukan tempat ibadah. Kubur bukan tempat ibadah. Adapun syariat kita menziarahi kubur bukan dalam rangka kita ibadah di sana, tapi dalam rangka kita berdoa kepada Allah buat si penghuni kubur dan untuk kita ingat kematian. Adapun kita jadikan itu alasan atau kita yakini dengan beribadah di sisi kubur, terutama kuburan yang disangka adalah kuburan orang soleh sebagai keutamaan, itu melampaui batasan syariat. Itu melampaui batasan syariat, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi justru malah menjelaskan kubur itu bukan tempat ibadah. Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir wa qra'u fihi suratul Baqarah fa inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi yuqra' fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian kayak kuburan yang tidak dimakmurkan dengan ibadah, yang tidak diisi dengan ibadah. Jangan jadikan rumah kalian kayak kuburan. Bacain rumah kalian itu surah Al-Baqarah, karena syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Perhatikan sabda Nabi SAW ini. Jangan jadikan rumah kalian kayak kuburan. Kemudian Nabi suruh kita baca Quran di rumah. Karena kuburan bukan tempat baca Quran. Mau utama baca Quran ya di rumah. Makmurkan rumah kita dengan bacaan Quran. Nabi SAW bersabda, rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan Quran itu seperti bintang, ya, yang dilihat oleh penduduk langit, seperti penduduk bumi melihat bintang ke langit. Jadi kalau kita melihat bintang di langit kan bercahaya, maka begitulah rumah yang dilihat oleh penduduk langit. Dia lihat rumah yang dibacakan Quran itu seperti bintang yang bercahaya. Jadi dimakmurkan rumah itu dengan ibadah, diantaranya qiraatul Quran, bukan kuburan. Nabi SAW bersabda, jadikanlah oleh kalian bagian sholat sunat kalian di rumah. Kalau kalian sudah sholat wajib di masjid, jadikan bagian sholat sunatnya, ini kalau ada ba'diyah, itu jadikan di rumah. Ya, itu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kita makmurkan rumah itu dengan ibadah. Ya, ada salah paham, justru rumahnya sepi dari ibadah, rumahnya kosong dari ibadah, tapi justru kuburan malah diramein dengan ibadah, dengan keyakinan sholat di sisi kubur orang soleh keutamaan, baca Qurannya keutamaan, ya, atau bahkan menyembelih, bernadar. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan itu semua sekarang sudah banyak menyeret pelaku-pelakunya, bukan hanya meyakini bahwasannya beribadah di sisi kubur akan dapat keutamaan khusus dari Allah, tapi malah penghuni kubur itu yang diibadahi. Malah jadi penghuni kubur yang jadi tujuan ibadah mereka. Mereka menyembelih untuk penghuni kubur, mereka bernazar untuk penghuni kubur. Menyembelih nazar ibadah, kalau ditujukan kepada selain Allah jadi syirik malahan. Maka ini diantara sebab seorang jatuh ke dalam kesyirikan, perkara-perkara yang mengurangi tauhid, itu apa yang melampaui batasan syariat yang dilakukan, walaupun pertama-tamanya yang diharapkan adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, pada akhirnya menyeret pada kesyirikan, ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tabaruk yang mamnu selain tabaruk kepada orang-orang soleh seperti itu, ini tabaruk bil azman wal amakin wal asya allati lam tarid fi syara' ma yadulu ala masyru'iyyati tabaruk biha, yaitu ngalap berkah dengan waktu atau tempat atau apapun yang enggak pernah datang keterangan syariat akan keutamaan waktu atau tempat tersebut untuk kita jadikan sebab
ngalap berkah dari Allah. Ya, kita khususkan malam-malam tertentu, ya, malam Jumat untuk sholat malam. Sholat malam setiap malam kapan saja. Mengkhususkan malam Jumat dengan meyakini ada keistimewaan tersendiri tanpa dalil nggak boleh. Ya, karena waktu Allah telah jadikan sama semua, nggak ada yang istimewa kecuali yang Allah istimewakan, dan nggak boleh kita meyakini keistimewaannya kecuali memang Allah pemilik waktu, penguasanya itu telah menentukan keistimewaan dari yang lain. Allah mengistimewakan Ramadan, Allah mengistimewakan malam Lailatul Qadar, menunjukkan bahwasanya yang tidak ada keterangan keistimewaan dari Allah nggak boleh kita tetapkan keistimewaannya, karena ini kan semua milik Allah. Dari mana kita tahu ini istimewa tertentu di sisi Allah kalau nggak ada keterangan dari Allah? Ya, atau tempat-tempat tertentu, ya, ini waktu bukan tempat, ya, azman, ya, makin tempat, atau tempat-tempat tertentu, ya, ada tempat wisata, ya, katanya disebut sebagai batu Quran. Nah, kemudian jadi tempat ngalap berkah tersendiri, air yang di situ sebagai air yang dianggap barokah tersendiri. Gak ada keterangan syariat untuk itu. Air Zam-Zam, iya. Nabi SAW menjelaskan itu air yang barokah, dan kita sendiri menyaksikan bagaimana barakahnya Zam-Zam yang Allah jadikan barokah buat Zam-Zam itu. Banyak, berlangsung terus kebaikannya, dan tetap terus kebaikannya air Zam-Zam. Ya, di tengah tempat tandus, gurun, lembah kering, tapi ada air yang mengalir udah ribuan tahun sampai sekarang nggak habis-habis dari sumur itu. Ini kan berkah air Zam-Zam itu. Allah jadikan keberkahan, itu benar. Tapi air-air yang lain, misalnya tempat yang diyakini wisata ini kalau mandi di sini enteng jodoh, kalau mandi di sini rezeki lancar, kalau berenang di situ begini dan begitu. Wah, ini nanti lama-lama kita mirip sama orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Kotoran kerbau, mereka mandi dengan kotoran kerbau, kotoran sapi sebagai pensuci dosa. Dia ada yang kayak gitu. Karena mereka menyembah sapi. Sampai kotorannya, air kencingnya, mereka jadikan buat mandi. Ya. Saking saking dia nggak tahu lah, susah sebutinnya itu yang kayak gitu. Jadi saya lihat, dan itu banyak rekamannya, ya, orang-orang yang sekarang ini menzolimi saudara-saudara kita, ya, bagaimana mereka itu memang nggak ada akal sehatnya, ya, yang mereka katakan sebagai kesimpulan kenapa akhirnya sapi disembah itu kan adalah kesimpulan yang nggak benar, ya. Bahkan saya pernah menjelaskan bahwasanya mereka menyembah sapi dengan keyakinan sapi itu bahkan lebih baik daripada seorang ibu, karena sapi itu memberi tanpa minta kembali. Ibu menyusui mengharap anaknya itu besar menjadi manfaat buat dia, tapi sapi susunya diperesin kita, sapi itu nggak pernah tuh minta lagi atau nggak pernah pamrih kepada kita. Jadi sapi lebih baik dari ibu menurut mereka tuh, logika mereka. Ya, sampai mereka menjadikan kotorannya, air kencingnya itu mereka buat mandi. Ngapain? Berkah. Ngalap berkah mereka, ngalap berkah. Jadi ngalap berkah itu bukan hanya dilakukan oleh kaum muslimin, orang di luar kaum muslimin yang mereka lakukan dari apa yang mereka lakukan kepada berhala-berhala mereka, maksudnya ngalap berkah. Ya. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan para ulama, termasuk tempat-tempat yang gak boleh kita yakini sebagai mendatangkan sebab keberkahan tersendiri, tempat-tempat yang menjadi bekas Nabi SAW pernah ada di sana, singgah di sana, tapi Nabi gak jelaskan bahwasanya itu sebagai tempat untuk kita jadikan ngalap berkah atau sebab yang Allah yang boleh kita jadikan sebab agar Allah berikan barokah kepada kita. Contoh misalnya Gua Hiro. Iya benar, Nabi SAW pernah di sana untuk mendapat wahyu pertama kali. Tapi abis itu nggak pernah lagi ke situ, dan nggak pernah ketika ke Mekah. Ayo kita rame-rame ke Gua Hiro, di sana tempat berkah, nggak ada. Nabi di Ka'bah aja udah ibadah,
nggak pernah jadikan ibadah itu Gua Hiro, nggak pernah. Jabal Arafah. Wah, ada pada sholat di atas. Ya, itu kan ya gunung biasa sebagai batas Arafah. Ya, kemudian diyakini dengan cerita-cerita yang nggak jelas kesahihannya dan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Bahwasanya itu tempat Adam dan Hawa ketemu. Ya, sehingga dinamakan dengan Jabal Rahmah. Barang siapa yang nulis namanya di sana dengan pasangannya, maka ikatannya akan langgeng. Makanya banyak coret-coretan tuh di situ tuh. Ya, Fatimah dan Ahmad. Dengan tulis di situ katanya hubungannya bakal langgeng. Pasirnya diambilin, ada yang sholat di situ. Ya, Jabal Uhud. Ya, sampai ditutup kalau Jabal Uhud mungkin nggak ma'ruf. Itu ada orang-orang yang sengaja datang ke Jabal Uhud untuk bekas Nabi SAW waktu itu perang di sana, kemudian mereka doa, sholat di sana. Itu nggak pernah dijadikan oleh Nabi SAW. Ini hanya bertepatan saja. Ya, bukan menjadi suatu kekhususan yang disyariatkan kita beribadah di sana. Ya, maka nggak boleh kita menyengaja untuk beribadah di sana dengan alasan ini lebih barokah dari yang lainnya, padahal nggak ada keterangan dari syariat, ya, dari tempat-tempat, waktu, ya, dan seterusnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan yang memahami hal ini dengan baik, bahwasanya ini adalah di antara pintu yang dapat membawa kepada kesyirikan. Dulu para sahabat pernah melakukan perjanjian Baitur Ridwan, perjanjian sumpah setia membela Nabi SAW, ya, dan menuntut darah Utsman bin Affan yang disangka telah dibunuh orang-orang musyrikin di Mekah. Ya, kemudian pohon itu dijadikan sesuatu yang dikeramatkan oleh orang-orang. Akhirnya sama Umar ditebang itu pohon. Ditebang itu pohon. Karena keberadaan Nabi di sana mengadakan janji sumpah setia itu hanya bertepatan saja, bukan menjadi sesuatu yang berarti tempat itu adalah tempat yang menjadi sebab datangnya keberkahan tersendiri. Enggak, bertepatan aja. Karena besok-besok, kemudian selanjutnya para sahabat enggak pernah sengaja-sengaja datang ke situ untuk ngalap barokah. Ya, maka ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT nih, perhatikan. Waktukah, tempatkah? Kalau nggak ada keterangan dari syariat, nggak boleh kita ngalap berkah. Ya, walaupun kita meyakini Allah yang mendatangkan barokah, tapi sekali lagi, ya, semua itu milik Allah SWT. Menentukan ini dan itu berkahnya secara khusus, nggak ada keterangan dari Allah SWT, kita melangkahi Allah SWT pada apa yang menjadi kekuasaannya, kepemilikannya. Ya, mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan lagi dari perkara-perkara yang lainnya yang dapat mengurangi tauhid, bahkan bisa membatalkan atau menjadi sebab batalnya tauhid seseorang, insyaallah taala. Selanjutnya kita serahkan kepada pembawa acara untuk kelanjutan pengajian kita. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Barangkali ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin penjelasan lebih detail lagi, kami persilakan. 2 orang tuh dari bapak-bapak dan 1 orang dari ibu-ibu. Baik, kami persilakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dari penjelasan tadi, saya masih agak bingung itu gimana kita membedakan antara syirik besar, syirik kecil dengan dosa besar. Kadang-kadang ragu ini masuknya kemana gitu kan. Ya. Contoh kayak tadi misalnya sebab yang menyebabkan, contoh kayak batu itu sebagai sebab. Kalau sebab saja ada beberapa ulama menyatakan itu hanya dosa besar, tapi tidak termasuk syirik kecil misalnya. Nah, itu kadang-kadang di mana sih batasannya Ustadz? Ya. Nah, satu itu, kedua, Ustadz mungkin boleh nggak tidak mengurangi ini Ustadz ya? Menurut saya tahu di Ka'bah itu 2 tempat Ustadz yang bisa disentuh. Oh iya, disentuh, ya, maaf. Satu Hajar Aswad dan satu Rukun Yamani. Ya.
Ya. Nah, kemudian Yang dicium hanya Hajarul Aswad saja. Iya. Nah, kemudian yang ketiga tentang Jumat juga. Ada beberapa pengagungan salat Jumat yang karena dia sesuai penghulu hari, tapi ada tempat-tempat yang berkah juga Ustaz. Mungkin ya, kalau saya salah, tolong Ustaz, kami kan belajar ya, jadi tolong dijelaskan. Ada beberapa tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat berkahnya ini seperti antara salat asar itu dan maghrib itu ada satu tempat yang Allah memberkahi waktunya itu gitu kan. Nah itu kan juga berkah Ustaz ya, tempat yang berkah. Tapi itu ada syarat-syarat yang diberkahi kan. Jadi nggak seluruhnya salat Jumat itu tidak ada apa-apanya, tapi juga ini. Mungkin itu benar apa enggak? Tapi yang kalau itu benar ya nggak usah jawab Ustaz, cukup kasih aja supaya teman-teman juga tahu bahwa itu ada tempat yang berkahnya. Tapi yang penting beda tiga itu Ustaz, yang antara syirik besar, syirik kecil itu yang sangat-sangat membingungkan kita sebagai murid ya. Makasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Saya langsung jawab aja Pak ya. Ya silakan. Mungkin untuk membedakan ini syirik besar, syirik kecil, dosa besar, ya. Dengan contoh saja mungkin lebih mudah. Contoh gini Pak. Ini misalnya kertas ya. Dianggap sebagai sesuatu kebaikan, ya, atau sebutlah jimat ya. Ini kertas ini kita jadikan sebagai jimat, ya. Ketika orang yang menjadikan kertas ini sebagai jimat meyakini kertas inilah yang membawa kebaikannya, yang memberi kebaikan atau yang menghindarkan dari kejelekan, ini namanya syirik besar. Karena yang menimpakan mudarat, memberi manfaat adalah Allah. Syirik besar adalah menyekutukan Allah dalam ibadah atau meyakini sekutu bagi Allah dalam kekhususannya dari sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat ketuhanan adalah Allah pemberi manfaat dan yang menimpakan mudarat dan yang mengangkatnya. Kalau kita katakan kertas inilah yang memberi manfaat, yang menolak kejelekan dari kita, itu syirik besar. Tapi kalau kita hanya meyakini kertas ini sebab Allah yang saya yakini sebagai penentu yang memberikan hasil kebaikan atau saya terhindar dari keburukan, tapi kertas ini hanya sebagai sebab saja saya jadikan jimat, maka ini syirik kecil. Syirik kecil adalah kesyirikan yang bisa menyeret pada syirik besar, ya, bisa menyeret pada syirik besar, ya. Seorang tidak meyakini jimat ini sebagai penentu, tapi sebagai sebab, maka ini syirik kecil. Syirik kecilnya dari sisi dia menentukan sesuatu sebagai sebab yang tidak dijadikan Allah sebagai sebab secara khusus untuk manfaat atau mudarat. Ya, karena kita pun tidak diizinkan untuk mengatakan ini dan itu sebagai sebab Allah berikan sesuatu pada kita yang bukan atau yang tidak Allah jadikan itu sebagai sebab. Kapan kita tahu sesuatu itu benar Allah jadikan sebab? Yang pertama ada dalil Al-Quran atau hadis yang sahih. Yang kedua dapat dipertanggungjawabkan dengan ilmiah secara hukum sebab akibat yang jelas. Air ini sebab kita hilang dahaga. Tapi kita kan meyakini Allah yang menghilangkan dahaga kita. Tapi air ini sebab. Karena bisa jadi pada suatu keadaan Allah jadikan air ini tidak menghilangkan dahaga kita. Kita minum air laut, api itu sebab membakar. Tapi hakikat yang menjadikan pembakaran itu ada Allah. Buktinya Ibrahim dibakar malah jadi dingin api itu buat Ibrahim. Sebab betapapun itu dia tidak menentukan hasil. Allah yang menentukan hasil. Sebab adalah sesuatu yang Allah jadikan, ya, untuk Allah jadikan kepada kita hasil tertentu yang Allah SWT hubungkan mata rantai hukum sebab akibatnya.
Nah, barang siapa yang menentukan sesuatu sebagai sebab tanpa keterangan dari Allah, maka dia melangkahi Allah walaupun dia meyakini Allah lah yang menentukan. Kalau dia sampai meyakini batu ini, kertas ini yang menentukan, syirik besar. Karena ini berarti penyekutuan pada apa yang menjadi kekhususan Allah. Tapi kalau dia meyakini Allah yang menentukan, ini sebab saja, maka dia berdusta atas nama Allah, ya, berkata tentang atau bersandarkan kepada Allah yang Allah nggak pernah tetapkan. Nah, itu syirik kecil. Selama dia masih meyakini Allah lah yang menentukan. Adapun dosa besar adalah dosa perbuatan melanggar yang di dalam agama ini terdapat keterangan ancaman hukuman secara khusus di dunia atau ancamannya di akhirat, atau dosa yang melakukannya itu terancam mendapat laknat, murka Allah, atau hal-hal yang dijelaskan dalam syariat Allah membencinya, membenci pelakunya. Itu dosa besar. Syirik besar, syirik kecil masuk bagian dari dosa besar. Karena syirik besar, syirik kecil ini ada ancaman di akhirat. Mencuri dosa besar karena dia ada ancaman hukuman di dunia secara khusus dari hukum had. Jadi dosa besar itu lebih umum lagi. Lebih umum lagi. Ya, tidak setiap dosa besar itu kesyirikan. Tapi syirik itu pastinya bagian dari dosa besar. Mungkin seperti itu, Pak. Wallahu taala alam. Baik, ada lagi satu dari bapak-bapak. Tadi tentang masalah hari Jumat. Iya benar. Ada beberapa keterangan dari Nabi SAW, ada waktu-waktu khusus sebagai waktu yang menjadi sebab barokah. Di antaranya antara asar sampai maghrib di hari Jumat. Karena kata Nabi SAW, di hari Jumat itu ada saat-saat di mana Allah ijabah doa seseorang. Dan Nabi SAW memerintahkan kita dalam hadis sahih, carilah waktu itu antara asar sampai maghrib. Kita nggak tahu di yang mananya, tapi di antara maghrib, di antara asar sampai maghrib. Kemudian juga para ulama menjelaskan di antara waktu yang menjadi sebab Allah berkahi dengan doa yang dilakukan adalah sepertiga malam terakhir. Ya kan? Karena ada hadisnya jelas. Ya, Allah berfirman di sepertiga malam terakhir, siapa yang berdoa kepadaku aku akan ijabah, siapa yang minta ampun aku ampuni. Sepertiga malam terakhir ini menjelang subuh itu. Dari jam 2-an lah kurang lebih sampai subuh. Kemudian juga hari Rabu dari zuhur sampai asar. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi pernah berdoa hari Senin dengan satu doa, hari Selasa dengan satu doa, hari Rebo dengan doa itu dilakukan ba'da zuhur sampai asar baru diijabah. Ini jadikan dalil para ulama bahwasanya hari Rebo itu terutama ba'da zuhur sampai asar ini diantara waktu yang bagus untuk doa. Karena Nabi doanya diijabah di saat itu, di mana ijabah itu belum diberikan di hari-hari sebelumnya. Seperti itu, Pak. Di antaranya juga waktu turun hujan. Di antaranya juga ketika kita jadi musafir, safar. Itu saat keadaan di mana Nabi menjelaskan doa ijabah. Di antaranya juga keadaan seorang sebagai orang tua mendoakan anaknya. Karena doa orang tua kepada anaknya mustajab, kata Nabi SAW. Ya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi ada waktu, tempat, keadaan yang memang telah diterangkan oleh syariat, itu adalah waktu yang barokah dengan ibadah yang disyariatkan ketika itu. Dari doa atau ibadah-ibadah yang lainnya itu ada kekhususannya. Itu Pak, wallahu alam. Baik, dari ibu-ibu ada satu orang? Ya, kami persilakan. Ada ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa sumber hukum Islam itu ada dua, Al-Quran dan hadis Rasulullah. Yang saya tanyakan, di mana kita bisa melihat keterangan atau penjelasan bahwa bagian tubuh Rasul itu adalah hal yang membawa berkah, seperti yang dikatakan Pak Ustadz tadi, bekas pakaian beliau misalnya gitu. Ya. Itu ada di muatnya atau kita bisa baca di mana? Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua,
tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa ramaikanlah rumah dengan bacaan Al-Quran. Sementara Makmurkan. umumnya praktek kita itu, yang termasuk saya sendiri melakukan, kalau kita ziarah itu pasti kita membaca Al-Quran. Mungkin dengan niat mengirimkan surat Yasin misalnya kepada yang meninggal. Karena menurut alim ulama, doa atau surat Al-Quran yang kita baca itu sampai kepada yang meninggal. Ya. Sementara kata Pak Ustadz, kalau bagi saya semuanya itu adalah innamal a'malu binniyat. Apa niat kita membaca Yasin atau ayat yang lain di kuburan ketika kita ziarah? Itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang kedua, sekarang kita baca Quran ngalap barokah. Ya, terutama yang Ibu jelaskan tadi, kita maksudkan keberkahan kebaikannya itu kita hadiahkan kepada si mayit. Yang kita minta siapa? Mayitnya atau Allah? Kalau Allah nggak ada keperluan kita mengkhususkan baca itu di kuburan. Ibu baca di rumah, ya, dengan ibu misalnya memaksudkan itu untuk orang tua ibu. Ibu baca di masjid. Kenapa harus dikhususkan? Dan baru kita lakukan itu ketika kita menziarahi kuburan mereka. Kan yang kita minta Allah bukan penghuni kuburnya. Sehingga nggak ada keperluan kita mengkhususkan dan meyakini bahwasanya baca di kuburan itulah yang akan nyampein bacaan-bacaan kita ke si penghuni kubur. Kan yang kita sampein adalah kan pahalanya. Kita harapkan agar Allah memberikan pahalanya ini buat si mayit. Ya, maka nggak ada keperluan kita untuk mengkhususkan itu di kuburan. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Tapi nggak terlarang Pak Ustadz bahwa kita membaca ayat-ayat Al-Quran di kuburan itu apakah memang benar-benar tidak usah atau tidak boleh dilakukan? Pertama, Nabi SAW adalah orang yang ngajarin kita untuk ziarah kubur. Dan Nabi SAW nggak pernah ngajarin kita ziarah kubur untuk baca Quran di sisi kubur. Yang Nabi ajarin mendoakan kepada Allah untuk si penghuni kubur. Di antaranya dengan doa khusus, Assalamualaikum ahla diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Atau kita boleh mendoakan secara khusus orang-orang yang kita kenal di penghuni kubur itu agar Allah mengampuni merahmatinya. Dan Nabi SAW nggak pernah mempraktekkan beliau baca Quran di sisi kubur dari sahabatnya, dan itu banyak. Padahal kalau bisa Nabi SAW melakukan, tapi Nabi nggak lakukan, berarti itu nggak menjadi suatu contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam beragama ini. Itu pertama. Kemudian yang kedua tadi, mengenai pakaian bagian tubuh Nabi. Di mana kita? oh iya. Di mana kita tahu bekas-bekas pakai Nabi itu barokah? Dari apa yang diamalkan para sahabat dan disetujui oleh Rasulullah dengan pembenaran atau tidak menyalahkan. Seperti misalnya Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, ibu bisa cek di literatur hadis, terutama di Syama'il Muhammadiyah ya kalau nggak salah, itu siapa namanya, Ummu Sulaim, ya, keringat Nabi SAW ditadangin. Karena ternyata keringat itu wangi. Dan Nabi tahu itu. Dan Nabi SAW enggak mengingkari. Berarti itu kan takrir namanya dalam istilah hadis. Ya, para sahabat, ya, Nabi pakai jubah, kemudian diminta, ya Rasulullah sini minta jubahnya. Gitu. Dan dia ternyata meniatkan jubah itu untuk jadi kain kafannya. Karena bekas Nabi SAW. Ya. Nah itu para sahabat, ya. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan para sahabat yang tidak diingkari oleh Rasulullah terhadap bagian tubuh beliau itu, inilah yang kita maksud dengan ngalap berkah dengan sebab tubuh Nabi SAW. Tapi selain Nabi, mereka nggak pernah berbuat seperti itu. Yang menunjukkan ini kekhususan Nabi SAW yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW. Mungkin itu. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena waktu juga, terima kasih kepada Ustadz Yudi Kurnia, terima kasih kepada jamaah semuanya. Baik, kita sudahi pertemuan kali ini dengan membaca Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka